Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik teladan adalah teladan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu sesi peristiwa Fathu Mekkah atau pembebasan kota Mekkah atau pembukaan kota Mekkah, Nabi SAW memberikan banyak sekali wasiat kepada kaum muslimin waktu itu. Salah satu sekian banyak wasiat Nabi kepada kaum muslimin ketika Nabi berkhutbah di Arafah, Nabi bersabda, ittaqullaha fin nisa. Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Takutlah kalian dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Sebab dengan turunnya syariat Islam, wanita benar-benar dimuliakan setelah sebelumnya dihinakan oleh zaman jahiliyah. Ketika zaman jahiliyah, di antara kebencian laki-laki di sana di masa itu adalah sang istri melahirkan anak perempuan. Ada yang langsung dikubur hidup-hidup ketika lahir, ada pula yang ditunggu sampai berusia 6 atau 7 tahun untuk kemudian dilemparkan ke dalam sumur kering. Lalu Islam mengangkat derajat kaum wanita sejak ia lahir. Nabi SAW pernah bersabda ketika Ibunda Aisyah bercerita bahwa ada seorang ibu, dia janda, dia punya 2 anak perempuan yang masih kecil, kelaparan, lalu meminta makan kepada Aisyah. Aisyah hanya punya 3 butir kurma. Kemudian Aisyah mensedekahkan 3 butir kurma tersebut. Lalu sang ibu membagi satu kurma kepada masing-masing anak putrinya tadi, sementara yang satunya dia simpan. Karena lapar, maka anak putri cepat menghabiskan kurma tersebut. Tersisa 1. Anaknya tahu, wahai ibu, mana 1 kurma lagi sisanya. Maka sang ibu kemudian membagi 2 kurma tadi, lalu dibagikanlah setengahnya ke masing-masing anak perempuannya. Melihat kejadian tadi, Aisyah takjub. Sang ibu sanggup menahan lapar asal anaknya bisa makan. Ketika Nabi pulang, Aisyah bercerita begini dan begitu, begini dan begitu. Maka Nabi SAW bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha ana wa huwa fil jannati hakadha. Orang tua yang memiliki 2 anak perempuan, kemudian kedua orang tuanya ini mentarbiyah, mendidik agamanya, menanamkan rasa malu, mengajarkan iman, mengajarkan ibadah, menanamkan akhlak yang mulia kepada anak perempuan ini, hingga kemudian anak perempuan ini menikah, dibawa oleh laki-laki lain. Maka orang tua yang seperti ini, kata Nabi, bertetangga denganku di surga seperti 2 jemari ini. Lalu kemudian anak wanita ini menjadi anak gadis. Dia pun dipersunting oleh seorang laki-laki. Islam masih berwasiat lagi. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai para laki-laki adalah laki-laki yang paling bagus akhlaknya kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dan aku, kata Nabi, adalah laki-laki yang paling bagus akhlaknya kepada istri dan anak-anak. Maka standar dari Nabi, kebaikan seorang laki-laki itu sangat jelas. Di antara sekian banyak kriterianya, Nabi buat 1 kriteria umum. Laki-laki itu dikatakan laki-laki baik
kalau akhlaknya baik kepada anaknya, akhlaknya baik kepada istrinya. Maka sungguh suatu hal yang aneh. Kita bisa berakhlak baik, bertutur kata baik dengan wanita lain yang bukan siapa-siapa kita, yang tidak punya andil dan jasa apapun terhadap kehidupan kita, tidak punya hubungan nasab apapun, tidak punya hubungan keluarga apapun, tapi kepada istri kita sendiri yang telah menemani kita dari awal, menemani perjuangan kita dari awal, terhadap anak-anak perempuan kita sendiri. Di mana akhlak mulia kita? Di mana kelembutan kita? Istri dan anak kita lah yang paling berhak untuk merasakan lembutnya akhlak kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Lalu yang ketiga, ketika wanita tadi yang telah menikah lalu hamil, kemudian melahirkan seorang anak, bertambah lagi kemuliaannya. Pernah seseorang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik?" Nabi berkata, "Ummuka, ibumu." "Thumma man?" Lalu siapa lagi? "Ummuka, ibumu." "Thumma man?" Siapa lagi? "Ummuka, ibumu," sampai 3 kali. Baru yang keempat, "Thumma man?" Kepada siapa? "Abuka," ayah. Nabi menekankan ibu 3 kali karena ada 3 hal yang ibu bisa lakukan tapi ayah tak bisa lakukan: mengandung, melahirkan, dan menyusui. Inilah bukti indahnya Islam. Inilah bukti mulianya Islam. Dia hadir, dia datang untuk memuliakan kaum perempuan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Ketika mentafsirkan ayat ini, Ali bin Abi Thalib berkata, "Addibuhum wa 'allimuhum." Ajarkan adab kepada keluarga kalian, ajarkan ilmu agama kepada keluarga kalian. Inilah salah satu tugas pokok sebagai seorang suami dan seorang ayah, yaitu mengajarkan istri dan anak-anak tentang ilmu agama Islam dan tentang adab-adab Islami. Sebab kita sebagai suami, kita sebagai seorang ayah, kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih." Setiap kita adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat kelak. Seorang suami, dia akan ditanya perihal perbuatan istrinya. Seorang ayah, dia akan ditanya perihal perbuatan anaknya. Maka persiapkan jawaban terbaik sejak saat ini. Persiapkan jawaban terbaik sejak saat ini ketika nanti ditanya oleh Allah, apa yang kau ajarkan kepada istrimu, apa yang kau ajarkan kepada anak-anakmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh.
Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Mahad dan Madin, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan. Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.